Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi yang cukup cerah ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa menjalankan apapun itu di hari ini dengan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eni Lastari dari Kampus Politeknik Indonesia, program studi Diploma 4 Teknik Informatika kelas 1A, NPM 1194012. Baik, di sini saya memiliki tugas yaitu membuat CDM, PDM, dan ERD pada proyek 1 saya. Saya sudah memiliki bahan-bahan yang akan saya jelaskan nantinya. Antara lain saya sudah membuat PPT yang sudah saya buat di pekan-pekan kemarin. Ini tugas saya. Ini Power Designer yang saya buat juga. Ini CDM dan PDM-nya. Oke, langsung saja. Sebelum kita memasuki ke dalam 3 topik tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari si basis data. Basis data adalah kumpulan data yang berupa huruf, gambar, simbol, dan garis, yang mana data tersebut harus saling berelasi sesuai dengan fakta dan tidak adanya redundansi. Next, kita langsung lanjut saja ke topik pertama. ERD atau Entity Relationship Diagram. Seperti yang kita ketahui, ERD itu yaitu proses yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar entiti dan relasinya. ERD itu memiliki dua model, antara lain CDM dan PDM, yang akan saya jelaskan di topik selanjutnya atau di slide selanjutnya. ERD mempunyai komponen penyusun sehingga dia bisa terbentuk menjadi ERD yang sempurna. ERD tersebut komponen penyusunnya antara lain yang pertama yaitu entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik agar tidak terjadinya redundansi atau saling atau sama. Yang kedua, atribut, yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik dari data tersebut. Yang ketiga, yaitu relasi, merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Yang keempat, yaitu garis. Garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER itu sendiri. Baik, di sini saya akan memperlihatkan diagram ERD pada tugas saya pekan-pekan kemarin. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa yang menjadi patokan atau yang menjadi sumber yaitu data user. Dapat dilihat di sini data barang atau tabel barang masuk berrelasi dengan data barang, sehingga kedua tersebut juga saling berrelasi. Data barang masuk berrelasi atau mengembalikan atau berrelasi dengan si supplier, sehingga si supplier ini juga mempunyai banyak relasi juga, mempunyai banyak cabang, seperti itulah. Selanjutnya begitu juga ke data barang. Data barang menyimpan barang keluar, sehingga apapun yang terjadi di barang keluar akan didata oleh si data barang. Semua yang ada di atas ini mempunyai pokok, yaitu ke data user. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke topik selanjutnya, CDM atau Conceptual Data Model. Conceptual Data Model yaitu menjelaskan hubungan antara entiti secara konseptual, sehingga CDM itu merupakan model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan dengan entitas atau entity, serta mempunyai hubungan atau relationship
mempunyai hubungan antara entitas-entitas itu sendiri. CDM itu mempunyai manfaat secara inti, yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan. Yang kedua, manfaatnya yaitu sebagai alat komunikasi antar pemakai bisnis atau pemakai basis data, desainer, dan analisis. Baik, di sini saya akan memperlihatkan CDM pada tugas saya. Sepertinya di sini nggak terlalu jelas. Kita langsung lihat saja di Power Designer-nya. Baik, dapat kita lihat juga di sini bahwa yang menjadi pokok utama yaitu tabel data user. Tabel data user ini menjadi sumber dari keempat si tabel ini. Kita lihat secara rinci bahwa tabel barang keluar mengarah ke tabel data barang, dan tabel barang masuk mengarah juga ke tabel data barang. Akan tetapi tabel supplier mengarah ke tabel barang masuk. Sementara jika kita tidak teliti, maka kita melihat bahwa sumbernya atau pokoknya yaitu tabel data barang. Setelah kita analisis lagi, yang menjadi pokoknya bukan tabel data barang, yaitu tabel data user, karena semua ini mengarah ke tabel data barang, dan tabel data barang mengarah ke data user. Oke, next kita masuk ke topik selanjutnya, PDM atau Physical Data Model. Physical Data Model yaitu menggambarkan hubungan antar entiti secara fisik. PDM itu merupakan hasil generate dari si CDM, karena jika kita sudah membuat si CDM, maka kita akan mudah untuk membuat si PDM dengan cara sekilas saja. Oke, sama halnya dengan CDM, PDM juga menggambarkan struktur basis data yang digambarkan dalam PDM ini. Selanjutnya, setiap tabel memiliki sejumlah kolom, yang mana setiap kolom memiliki nama yang unik agar tidak terjadinya redundansi atau data ganda. Oke, di sini saya akan langsung memperlihatkan PDM pada tugas saya. Langsung saja kita ke ini. Langsung saja kita langsung ke Power Designer-nya. Oke, sama seperti CDM, ini sebenarnya ini adalah kopian data dari si CDM. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwa kita di sini masing-masing tabel sama-sama saling berelasi, sehingga tabel-tabel tersebut kalau tidak berelasi dia tidak akan bisa menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan nantinya. Oke, ini sama saja seperti CDM tadi, soalnya ini ciplak dari si CDM. Next, kita langsung saja ke sepertinya ketiga topik kita. Ketiga topiknya sudah saya jelaskan. Saya juga memohon maaf apabila dalam penjelasan ini rada berbelit-belit, karena saya juga manusia biasa. Saya juga masih anak kuliahan, dan saya juga memohon yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan juga banyak masih tidak teratur. Oke, sekian penjelasan saya. Sampai jumpa di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.